Semua ini kesalahan istri saya, Kang. Setelah saya desak, akhirnya dia mau ngaku. Kalau begitu, Nyai Sepang, istrimu itu bukan seorang istri yang bijaksana. Seharusnya dia tidak boleh berbuat begitu. Dia bukan istri yang baik. Baiklah, bagaimanapun juga hal ini sudah terlanjur terjadi. Dan kita harus berusaha mengatasi kesulitan ini. Menurut perhitunganku, perempuan buronan itu belum pergi terlalu jauh, Kang. Apakah dia belum lama meninggalkan rumahmu? Menurut Sampit, dia pergi kira-kira tengah malam tadi. Sampit yang mengantarkannya menemui Ki Luwo di tugu perbatasan desa Toyorungun. Dia berjalan kaki? Iya, Kang. Dari rumah dia memang berjalan kaki. Tapi katanya kemudian dia dititipkan pada Ki Luwo, seorang pedagang bata merah dari desa Kansipuri. Kebetulan sekali Ki Luwo bermaksud menjual bata merahnya ke desa Hambal hari ini. Kalau begitu sekarang dia ini sedang dalam perjalanan dengan gerobak kuda. Iya, Kang, benar. Dan kukira paling banter sekarang ini dia baru sampai di desa Tirtayasa atau Kukap. Kalau kita segera melaporkannya pada Tuan Mantri Segara Linutan, kukira kita belum terlambat, Kang. Nah, kalau begitu sekarang kita harus cepatnya menghadap beliau. Kita langsung saja menuju perbatasan desa Hambal. Kukira beliau berada di sana sekarang ini. Kau tunggu sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Kita mengambil jalan pintas saja. Wangsa Alamu menunggu di halaman di depan pendopo rumah kediaman Jaralaleyan. Sebentar kemudian Jaralaleyan keluar dari halaman samping sambil menuntun kudanya. Dan selanjutnya, 2 orang saudagar Palawija itu pun berkuda menuju ke desa Hambal. Bangun sebentar. Ada apa, Ki Luwo? Apakah ada yang kurang beres? Entahlah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Prajurit-prajurit Kediri mundar-mandir keluar masuk desa. Mereka kelihatannya sibuk mencari sesuatu. Kau tidak apa-apa bukan? Apakah kau mau istirahat sebentar? Minumlah dulu. Kalau kau merasa haus. Tidak usah, Ki Luwo. Biarlah. Nanti saja setelah keluar dari perbatasan desa Hambal, baru saya akan minum. Mukamu kelihatan pucat sekali. Kau sakit ya? Tidak, Ki Luwo. Saya tidak apa-apa. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu persoalan yang cukup berat. Tidak, Ki Luwo. Barangkali saya hanya lelah. Sudah hampir seharian saya meringkuk di atas gerobak kuda ini. Kalau kau mau pindah ke depan, silahkan saja. Kukira tidak apa-apa. Pindah saja ke depan, daripada kau tidur di situ. Tidak, Ki. Sebaiknya saya di sini saja. Untuk sementara ini, saya memang masih harus bersembunyi. Saya takut pihak keluarga suami saya masih terus mencari-cari saya. Kalau sampai mereka menemukan saya, tentu mereka akan memaksa saya pulang ke rumah suami saya. Suamimu itu keterlaluan sekali. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mengapa kau memilih orang seperti itu menjadi suamimu? Kukira kau telah salah pilih. Iya, benar, Ki Luwo. Saya telah salah pilih. Tapi semuanya telah terjadi. Mau apa lagi? Sekarang ini saya hanya tinggal menerima nasib. Ki Luwo, sepertinya ada banyak orang di depan sana. Apa yang sedang terjadi? Iya, ada banyak prajurit berkuda berjaga-jaga di tugu batas desa Hambal. Nampaknya mereka memeriksa semua orang yang mau melewati perbatasan desa Hambal. Tapi kau tidak perlu takut. Toh,
kita tidak punya kesalahan apa-apa terhadap pemerintah Kediri. Biarkan saja mereka itu. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kau tenang-tenang saja di situ. Kalau nanti ada pertanyaan, biar aku yang menjawab. Berhenti! Ayo, minggir! Minggir ke sebelah sini! Hei, Patua! Turun kau! Cepat turun! Baik, Tuan. Ada apa, Tuan? Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu? Bata merah, Tuan. Bata merah? Iya. Kau tidak membawa sesuatu yang lain selain bata merah? Tidak, Tuan. Hamba hanya membawa bata merah. Hamba memang pedagang bata merah, Tuan. Ayo, geledah gerobak itu. Periksa isinya. Ayo. Beberapa orang prajurit segera melompat untuk menggeledah isi gerobak kuda milik Aki Luwuk. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menutup pintu belakang gerobak. Dan segera melaporkan apa yang telah mereka lihat di dalam gerobak kepada pimpinan rombongan. Tidak ada apa-apa, hanya batu bata merah. Kemana tujuan perjalananmu, Pak Tua? Hei, Pak Tua, dengar. Tuanku Mantri Segoro Winotan bertanya padamu. Ayo jawab cepat. Beliau ingin tahu kemana tujuan perjalananmu. Hamba mau ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pedagang batu bata merah dari desa Kancipuri. Hamba sudah biasa 2 hari sekali pergi menjual bata merah ke desa Hambal, Tuan. Prajurit. Ya, Tuan. Sudahlah. Biarkan orang tua itu lewat. Baik, Tuan. Hei, Pak Tua. Ayo jalan. Ayo. Ya, jadi hamba sudah selesai diperiksa, Tuan. Ayo cepat jalan. Tuanku Mantri Segoro Winotan memerintahkan agar kau segera meneruskan perjalananmu. Baik, Tuan. Terima kasih. Ampun, Tuanku Mantri. Ampun. Ada apa, Jara Lalean? Dan kau, Wangsa Alemu? Mengapa kalian datang kemari? Aku tidak sudi melihat tampang kalian lagi. Kalian sudah mempermainkan aku. Ampun, Tuanku. Sama sekali kami tidak bermaksud mempermainkan Tuanku Mantri Segoro Winotan. Kami datang menghadap ke sini ini justru ingin membuktikan bahwa sebenarnya kami bermaksud membantu pemerintah Kediri. Sudahlah, cukup. Kalian tidak usah banyak mulut. Kalian sudah membuatku kecewa dan kalian berdua nanti akan menanggung akibatnya. Ampun, Tuan. Ampun. Kami buru-buru datang menghadap Tuan kali ini adalah untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami mohon kelonggaran hati Tuanku Mantri Segoro Winotan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu sehubungan dengan wanita pelarian itu, Tuan. Sudahlah. Sudah. Aku tidak mau bertele-tele. Jangan berpanjang lebar lagi. Cepat katakan apa yang hendak kau katakan. Begini, Tuan. Kami menduga keras wanita pelarian itu belum pergi terlalu jauh. Masih ada harapan untuk bisa menangkapnya, Tuan. Wangsa Alemu. Iya, Tuan. Kau jangan bicara sembarangan. Aku sudah mengerahkan prajurit-prajurit Kediri untuk menutup seluruh perbatasan desa di sekitar Toyo Rugun. Dan aku sendiri sudah hampir separuh hari berdiri di tempat ini, kau tahu. Tapi wanita pelarian itu masih belum juga bisa aku lacak jejaknya. Ampun, Tuan.
Barangkali tuanku mantri dan prajurit-prajurit Kediri telah kebobolan. Kebobolan bagaimana? Kau mau mengatakan bahwa kami semua tidak becus bekerja, begitu? Bukan begitu, Tuan. Belum lama kami telah dapat menemukan jejak wanita pelarian itu. Wanita itu ternyata melarikan diri bukan dengan jalan kaki, melainkan dengan mengendarai gerobak kuda. Iya, benar, Tuan. Dan kami kenal betul dengan pemilik gerobak kuda itu. Orangnya sudah cukup tua. Namanya Ki Luwuk. Dia seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri. Oh, Wangsa Alemu. Apa benar yang kau katakan itu? Prajurit. Ya, Tuan. Bukankah gerobak kuda yang baru saja kita biarkan lewat itu tadi yang telah kalian periksa membawa bata merah? Ya, benar, Tuan. Dan pemiliknya juga seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri, Tuan. Nah, kalau begitu tentunya mereka belum pergi terlalu jauh. Wangsa Alemu. Ya. Dan kau, Jaralalean. Awas. Kalau kali ini pun kau memberikan keterangan yang tidak benar padaku, aku akan segera bertindak. Mungkin kalian berdua tidak akan pernah pulang ke Toyo Rungun lagi. Kau tahu? Hai, prajurit-prajurit. Ayo kita susul gerobak kuda itu. Ayo cepat. Senja telah semakin turun. Cahaya matahari semakin lemah. Dan sinarnya membias ke angkasa, menimbulkan pantulan-pantulan berwarna merah di balik awan. Mantri Segoro Winotan dan prajurit-prajurit Kediri segera menyusul Aki Luwuk. Mereka memacu kudanya bagaikan terbang di atas jalanan berbatu. Dan sebentar kemudian, mereka pun dapat menyusul Aki Luwuk yang masih terus mengendarai gerobak kudanya memasuki desa Hambal. Ayo turun kau. Ada apa lagi, Tuan? Ada apa lagi? Alah, jangan banyak tanya. Cepat kau turun dari atas gerobakmu itu. Ki Luwuk, rupanya hari ini kau tidak mujur. Kau, bukankah kau Wangsa Alemu? Iya. Apa maksudmu? Ku katakan bahwa hari ini nasibmu sedang tidak mujur. Hal itu karena kau rupanya suka mencampuri urusan orang lain. Mestinya kau cukup membuat batu merah saja dan menjadi seorang pedagang yang baik. Apa maksudmu, Wangsa Alemu? Aku sama sekali tidak mengerti. Kilo, lihat baik-baik. Yang sedang duduk di atas kuda berwarna hitam coklat itu. Tahukah kau siapa beliau? Beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Beliau adalah penguasa perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari dan sekitarnya. Dan sekarang kau ini punya urusan dengan beliau. Kau akan langsung berhadapan dengan kekuasaan beliau. Apa maksud kalian? Prajurit, cepat geledah isi gerobak kuda itu. Kalau perlu, tumpahkan isi gerobak itu ke jalanan. Baik, Tuan. Ayo. Beberapa orang prajurit segera melompat dan membuka tutup gerobak. Mereka kemudian membongkar isi gerobak. Mereka membuang batu bata merah ke jalanan. Aki Luwuk tak bisa berbuat apa-apa. 2 orang prajurit berjaga-jaga di dekatnya. Nah, ini dia. Ini dia Tuan orangnya. Ini dia. Iya. Itu dia orangnya, Tuan. Ya. Dia itulah yang bernama Mesin. Dia wanita pelarian itu. Nah, ini dia, Tuan. Dia inilah wanita pelarian. Dialah yang bernama Mesin. Tuan Wangsa Alemu, mengapa saya ditangkap? Soal mengapa kau ditangkap itu bukan urusanku. Ada orang yang lebih berhak menjawab pertanyaan itu. Dan beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Nah, silakan, Tuan. Tunggu dulu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan ini. Apa salahnya perempuan itu ditangkap?
Kau jangan ikut campur urusan ini, Kiluwo. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya seorang pembuat bata mirah. Urusi saja barang daganganmu itu. Tunggu dulu. Kukira telah terjadi kesalahpahaman. Perempuan itu tidak mempunyai salah apa-apa. Dia sama sekali tidak punya urusan dengan pemerintah Kediri. Kalau dia secara diam-diam meninggalkan rumahmu, itu hanya karena persoalan keluarga biasa. Dia mempunyai suami yang kelewat kejam. Dia dikejar-kejar oleh suaminya itu. Dan dia bermaksud pergi mengungsi ke rumah sanak kerabatnya di Hambal. Tutup mulutmu! Cukup, Wangsa Alemu. Cukup. Kalian semuanya minggir. Aku yang akan langsung menangani perempuan ini. Apa benar kau bernama Mesin? Ayo, jawab saja dengan jujur. Kau tidak mungkin membohongi kami. Beberapa bulan yang lalu gambarmu sudah dipajang di mana-mana. Pemerintah Kediri sudah menyebarluaskan ciri-ciri yang kau miliki. Setelah beberapa bulan lamanya kau hidup sebagai seorang pelarian. Selama ini kau berhasil bersembunyi dan mengelabui kami. Bagaimana? Benar bukan apa yang kukatakan ini? Iya, benar Tuan. Saya memang bernama Mesin. Telah beberapa bulan lamanya saya hidup sebagai pelarian di negeri ini. Bahkan di dalam pelarian itu, saya telah kehilangan suami saya. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu memang keadaanmu cocok sekali dengan keterangan yang selama ini berhasil kami himpun. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Kukira satu-satunya jalan yang terbaik adalah menyerah. Sebab tidak ada gunanya kau melawan. Memang Tuan, memang tidak ada gunanya saya melawan. Saya hanya seorang diri, sedangkan Tuan membawa sekian banyak prajurit. Namun begitu, saya telah terlanjur janji dalam hati. Sejak semula, saya dan suami saya bertekad tidak akan menyerah, karena kami memang tidak bersalah. Dan janji itu pun sampai sekarang akan tetap saya tepati. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Ingat, kau seorang wanita. Apalagi kau sekarang sedang hamil. Kami tidak ingin berlaku kasar padamu. Kami ingin menghargaimu sebagaimana layaknya seorang wanita. Kukira sebaiknya kau menyerahkan diri secara baik-baik. Soal bersalah atau tidak, hal itu akan bisa kau buktikan di dalam pengadilan nanti. Tidak, Tuan. Kalau pada akhirnya saya hanya akan menyerah, saya dapat melakukannya sejak dulu bersama suami saya. Menyerah bagi saya berarti mengaku bersalah. Hei, sedangkan kami yakin bahwa kami tidak bersalah. Ingat, Mesin, kau terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak bersalah? Memang, kami memang pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan berdarah. Tapi sebenarnya bukan kami yang memulai lebih dulu. Kami dikejar-kejar, kami diburu. Kami akhirnya dipaksa melakukan tindakan yang tidak pernah kami inginkan sebelumnya. Baiklah. Bagaimanapun juga kau mempunyai hak untuk menentukan sikapmu. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas. Dan kami akan menjalankan tugas kami sebaik-baiknya demi keamanan dan ketertiban pemerintah Kediri. Kami tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Kami terpaksa menangkapmu dengan jalan kekerasan. Hai prajurit, ayo tangkap perempuan itu. Ringkus dia, sergap dia. Hidup! Mesin terus berusaha memberikan perlawanan dengan segenap kemampuannya. Sambil melindungi perutnya yang kelihatan membesar, dia melompat ke kiri ke kanan, menghindari sergapan lawan. Sekali waktu dia mengirimkan 1-2 pukulan sambil berkelit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular